Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Sutisna dengan NPM 235009159 dari jurusan Agribisnis dari kelas E. Dan yang terhormat Bapak Rudiana Salam selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Niaga Pertanian. Jadi di sini saya diberikan tugas mengenai tanggapan pribadi, yaitu tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang pengembangan kawasan pertanian yang mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018, yaitu tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Jadi menurut saya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 merupakan langkah strategis Kementerian Pertanian dalam memperkuat dan mengembangkan kawasan pertanian di Indonesia. Dalam era yang semakin kompleks ini, tantangan dalam sektor pertanian seperti perubahan iklim, kebutuhan pangan yang meningkat, dan perubahan sosial ekonomi memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan terintegrasi. Oleh karena itu, peraturan ini hadir untuk menggantikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Jadi dibuatnya peraturan ini tujuan utamanya yaitu meningkatkan pengelolaan kawasan pertanian. Memastikan gitu bahwa pengelolaan kawasan pertanian dilakukan secara efisien dan efektif dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Poin yang kedua yaitu memperkuat peran petani, memberikan dukungan kepada petani untuk berkolaborasi dalam bentuk korporasi, sehingga gitu mereka dapat lebih berdaya saing dan mandiri dalam mengelola usaha pertanian mereka. Poin yang ketiga yaitu mendorong inovasi. Jadi mengedepankan pendekatan baru dalam pengembangan kawasan pertanian yang berbasis pada teknologi dan praktik pertanian modern. Selanjutnya dari peraturan ini lebih ke fokus pengembangannya gitu. Oke. Peraturan ini menekankan beberapa aspek penting dalam pengembangan kawasan pertanian, yaitu mengajak semua pihak yang terlibat dalam sektor pertanian untuk berkolaborasi, mulai dari petani, pemerintah daerah, hingga sektor swasta. Tujuan ini untuk menciptakan sinergi yang lebih positif dan pengembangan pertanian di Indonesia, serta mengembangkan model korporasi petani yang dapat meningkatkan daya tawar petani di pasar. Melalui korporasi, petani dapat berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir adalah mengedepankan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga dapat menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati. Nah, ini adalah poin penting ya, yaitu aspek penting dalam peraturan. Yang pertama tentu jelas pedoman baru. Peraturan ini menyediakan pedoman yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi di lapangan. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi inovasi dan adaptasi terhadap tantangan yang ada. Dan juga keterlibatan masyarakat ini sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat, terutama petani, dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan kawasan pertanian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta fokus pada peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendidikan supaya mereka dapat mengadopsi teknologi dan praktik pertanian yang lebih baik. Oke, mungkin dampak dari pencabutan peraturan sebelumnya
Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 diharapkan gitu menghilangkan hambatan atau menghapus pedoman yang mungkin sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan petani saat ini. Dan juga memberikan ruang untuk inovasi serta menciptakan kesempatan bagi petani dan pihak terkait untuk mengembangkan metode baru dalam pengelolaan kawasan pertanian. Lalu meningkatkan responsivitas, memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap tantangan dan juga peluang yang muncul di sektor pertanian. Oke, mungkin kesimpulannya yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 merupakan langkah penting dalam memperbaiki dan memperbarui pengembangan kawasan pertanian di Indonesia. Dengan mencabut peraturan lama yang dianggap tidak relevan, diharapkan ada kemajuan dalam pengelolaan pertanian yang lebih baik, lebih berkelanjutan, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui kolaborasi. Mungkin cukup sekian pendapat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato gozaimasu.